Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik semua. Hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal yang berkaitan dengan bimbingan karir di kelas 9 sini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita mulai kegiatan ini dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doanya. Tujuan yang akan kita capai pada layanan bimbingan klasikal pada kesempatan hari ini. Jadi tujuan yang pertama itu, anak-anak bisa lihat semua. Yang pertama itu, peserta didik dapat menelaah tentang pentingnya perencanaan sekolah. Tujuan yang kedua yang ingin kita capai anak-anak sekalian, yaitu peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah dalam perencanaan sekolah lanjutan. Kemudian tujuan yang ingin kita capai yang ketiga yaitu peserta didik dapat merumuskan rencana sekolah lanjutan pasca SMP melalui proyek media kartu rencana sekolah lanjutan. Sebelum kita mulai, Bapak ingin membuat dulu kesepakatan kelas. Kalau kegiatan hari ini kita laksanakan 1 kali 45 menit. 1 kali 45 menit. Sepakat semua ya? Sepakat. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita lanjut kepada inti materi dari kegiatan hari ini, kalau begitu bagaimana kalau kita games dulu? Kita ismaking dulu. Mau kita ini? Mau. Kita games dulu kalau begitu supaya lebih memantik semangatnya kalian bisa lebih fokus, lebih konsentrasi apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Dengarkan instruksi Pak Guru, dengarkan instruksi Bapak, petunjuk gamesnya supaya kita laksanakan bisa lebih maksimal. Coba, jadi nama gamesnya itu games tepuk pagi, siang, malam. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi dengarkan, kalau Pak Guru bilang pagi tepukannya 1 kali. Kalau Pak Guru bilang siang tepukannya 2 kali. Kalau Pak Guru sapa malam tepukannya setengah atau tidak bunyi. Nah, kenapa? Karena malam itu orang tadi Tidur. tidak boleh kita ribut. Nah, jadi pengantar gamenya dengarkan gamenya. Kalau Pak Guru bilang konsentrasi, dimulai. Bisa ulang? Bisa. Coba kita praktikkan dulu. Konsentrasi. Oke, Bapak pikir sudah kompak ya. Bisa kita mulai guys ya? Bisa. Masih semangat? Masih. Kalau gitu dengarkan arahan Bapak, fokus. Kita tidak akan mulai pembelajaran kalau tidak fokus kelas ini. Oke. Bagian konsentrasi. Malam. Fokus tidak? Tidak. Fokus, masih ada nggak fokus, sudah tidak kalah. Lapar kayaknya isi ini. Oke, dengarkan kembali. Konsentrasi. Siang. Pagi. Malam. Fokus. Pak Guru pikir sudah bisa konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut perhatikan. Jadi sebentar setelah materi kita akan diskusi kelompok. Setelah itu kita akan menyaksikan satu video yang berkaitan dengan topik yang kita angkat. Kemudian kita akan berdiskusi lagi tentang kelompok. Jadi bukan hanya Bapak yang aktif di sini, tapi kalian bisa memberikan pendapatnya kalian lewat diskusi kelompok. Mengerti kan? Mengerti. Oke, kita mulai materinya. Jadi topik yang kita angkat di sini pentingnya perencanaan sekolah Lanjutan. Nah, anak-anak sekalian, berbicara sekolah lanjutan itu tentunya kita akan diperhadapkan sama beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih sekolah lanjutan itu.
Yang kedua, apa sih arti dari perencanaan sekolah lanjutan? Kemudian yang ketiga, kenapa perencanaan sekolah lanjutan itu penting? Dan yang terakhir ini sangat penting juga, bagaimana langkah-langkah dalam merencanakan studi lanjutan. Oke, kita bahas satu persatu sambil kita diskusi. Ada tidak yang tahu di sini yang bisa memberikan pendapatnya apa itu sekolah lanjutan? Saya. Oke, yang sana dulu, silakan. Firna. Sekolah lanjutan adalah sekolah atau jenjang sekolah setelah SMP. Oke, jadi menurutnya Firna sekolah lanjutan adalah sekolah atau Jenjang sekolah setelah SMP. jenjang sekolah setelah SMP. Yang lain ada? Ya, Melty, silakan Melty. Sekolah lanjutan adalah sekolah yang akan ditempuh oleh siswa setelah lulus SMP. Oh, jadi menurut si Melty sekolah lanjutan adalah Sekolah yang akan ditempuh siswa. sekolah yang akan ditempuh siswa setelah lulus SMP. agak mirip dengan apa yang dijelaskan oleh teman yang satu tadi, Firna. Jadi kalau Bapak bisa jelaskan, kalau kita bisa simpulkan semua, sekolah lanjutan itu, nah bisa dilihat di sini. Sekolah lanjutan itu adalah pendidikan sambungan. Ini sama dengan apa yang dijelaskan teman kalian. Sekolah lanjutan adalah pendidikan sambungan atau sekolah lanjutan setelah tamat dari sekolah yang sedang kita tempuh saat ini. berarti setelah SMP. Oke. Jadi sekolah lanjutan itu sekolah yang akan kita tempuh pasca kita SMP nanti. Mengerti sampai sini? Mengerti. Oke. Kita bahas yang kedua, apa itu arti perencanaan sekolah lanjutan? Nah di sini kan ada beberapa kata di sini, ada perencanaan, kemudian ada sekolah lanjutan. Tadi kita sudah bahas, teman kalian tadi sudah memberikan pendapatnya apa itu sekolah lanjutan. Nah di sini ada kata lagi, apa itu perencanaan sekolah lanjutan? Ada 3 kata kerja. Perencanaan sekolah lanjutan tadi sudah kita bahas, sisa dihubungkan. Apa sih sebenarnya itu sekolah lanjutan sebelum Bapak jelaskan? Ada yang bisa? Oke, berarti silakan. Perencanaan sekolah lanjutan adalah mempersiapkan atau mempersiapkan yang dimiliki seseorang dalam menggapai cita. Oh jadi menurutnya si Melty, sekolah lanjutan itu persiapan oleh siswa dalam menentukan sekolah lanjutan ke depannya pasca SMP, begitu Bu Melty? Oke, kalau yang lain ada? Oke, Firna silakan. Tidak jadi? Berarti sama jawabannya, salah semua. Oke, jadi kalau begitu kita simpulkan. Jadi anak-anak sekalian, coba perhatian ya, perencanaan sekolah lanjutan kan tadi kita sudah bahas apa itu sekolah lanjutan. Apa tadi sekolah lanjutan? Adalah pendidikan sambungan atau lanjutan setelah Ya betul, pendidikan sambungan atau pendidikan lanjutan setelah SMP. Nah, perencanaan itu kan berarti kita melakukan satu pekerjaan, ada kata kerja di situ. Berarti kita menentukan satu perencanaan. Kita membangun satu perencanaan dengan strategi tertentu, dengan pertimbangan tertentu terkait dengan sekolah lanjutan yang akan kita putuskan nanti. Nah, jadi di sini selanjutnya Bapak ingin bagi kelompok. Kita bagi kelompok supaya diskusi kita lebih aktif. Sepakat tidak kalau kita bagi kelompok? Nah, kalau begitu kelas ini Pak Guru bagi kelompok. Terus saya nanti menghitung 1 sampai 5, terus lanjut lagi 1 sampai 5, lanjut lagi 1 sampai 5 seterusnya sampai terbentuk 5 kelompok. Oke, bisa dihitung? 1, 2, 3. Ingat nomornya kan? Ulang Sen, ingat kalau sudah sebut nomornya, ingat nomornya apa yang kalian sebut. Silakan Sen. Kalau angka 3 di sini, kelompok 3 di sini. Bisa. Oke, jadi Pak Guru jelaskan secara singkat. Jadi setelah kalian menyaksikan video, tugasnya adalah bagaimana kalian mencatat hal-hal penting apa yang kalian bisa dapat, tapi lewat diskusi kelompok kalian ya. Latihannya semua kita saksikan video ini berkaitan dengan topik sekarang kita yang setelah kita bahas. Peserta didik atau konseling dapat memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP atau MTS. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat mengenal dan memahami antara SMA, MA, dan SMK.
Mungkin Ananda saat ini sedang bingung. Setelah tamat SMP, mau melanjutkan ke SMA, SMK, atau MA ya? Mari kita bahas. Pada dasarnya, SMA, SMK, maupun MA sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang baik pula. Jika salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA, SMK, maupun MA secara bersamaan? Ini artinya tidak ada yang lebih unggul di antara satu dengan yang lainnya. Namun, bila kita berbicara mengenai karakteristik, maka masing-masing sekolah tersebut pasti memiliki perbedaan. Sebagai pertimbangan, yuk sama-sama kita simak informasi berikut ini. SMA memiliki singkatan Sekolah Menengah Atas, di mana hingga sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoretik yang mendalam daripada pada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktek secara langsung. Karakteristik SMA: pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Bapak kasih waktu, tapi saya yakin tidak terlalu lama lah. Karena sudah diperhatikan tadi, sudah dicatat, sudah di sini. Kelompok selanjutnya? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama, perencanaan sekolah lanjutan adalah bagaimana membuat perencanaan tentang studi lanjut. Dan yang kedua, ada 3 jenis sekolah lanjutan, yaitu SMA, SMK, dan MA. Oke, tepuk tangan dulu. Sebagai tindak lanjut juga, Bapak ingin membagikan masing-masing kelompok LKPD-nya. Silakan bagi kelompok 1. Sebentar masing-masing kelompok presentasi depan. Siap tidak? Siap! Oke. Silakan kerjakan tugasnya karena itu tugasnya berkaitan dengan topik yang telah kita bahas. Kelompok 3 siap? Oke, silakan kelompok 3 satu orang maju ke depan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari tayangan video yang telah ditampilkan. Nomor 1, dari tayangan video yang ditampilkan, nomor 1 yaitu SMA, MA, dan SMK. Ya, terus. Nomor 2 yaitu bisa melanjutkan sekolah saya ke SMA dan lanjut kuliah, yaitu menjadi seorang guru bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu. Nomor 3, minat bakat saya yaitu saya suka mata pelajaran bahasa Inggris, ingin bisa lancar bahasa Inggris. Oke. Nomor 4, yang harus saya siapkan yaitu belajar dari sekarang dan yakin bahwa saya bisa menggapai cita-cita saya ke depan. Itulah hasil diskusi kami dari video yang telah ditampilkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sebagai tindak lanjutnya, Pak Guru mau bagikan kartu rencana sekolah lanjutan. Nah, apa tujuannya Pak Guru kasih kartu rencana sekolah lanjutan ini? Ini sebagai tindak lanjut. Jadi tindak lanjut dari materi yang kita bahas kemarin. Terus kalian sudah analisis apa sih yang jadi minat bakat saya kemarin, kemudian apa yang menjadi potensi diri saya, kemudian keadaan keluarga saya seperti apa. Nah, tentu setelah kemudian kalian mempertimbangkan hal tersebut, kalian semestinya membuat keputusan sementara. Apa yang dibuat? Keputusan sementara. Keputusan sementara itu terkait sekolah lanjutan yang akan kalian buat. Salah satu dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil isian keputusan sementaranya terkait dengan kartu rencana sekolah lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
melanjutkan sekolah lebih lanjut. Tiga alternatif sekolah lanjutan yang saya minati yaitu 1. MA Madrasah Aliyah, 2. SMA 2 Woni Tenggara, 3. SMA 2 Bau-Bau. Tepuk tangan dulu untuk 3. Saya lebih memilih sekolah Madrasah Aliyah karena di situ sesuai dengan minat dan bakat saya. Lokasinya di mana itu sama Di kali-kali? Kendari. Kendari. Terus nah. Baca saja. Saya memilih sekolah Madrasah Aliyah juga karena saya mengikuti petunjuk dari kedua orang tua saya yang berlokasi di Kota Kendari, Desa Pasai, Jalan Pasai. Oke. Terus yang akan tindakan apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun? Bisa diisi ya. Apa yang Di bulan Februari saya akan menghabiskan waktu bersama teman saya. Di Januari Februari saya akan mencari tahu lebih lanjut tentang sekolah Madrasah Aliyah. Oke. Terus Di bulan Juni saya akan belajar dengan giat. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Silakan duduk. Pentingnya merencanakan sekolah lanjutan. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan atau pelajaran apa yang didapat selama kita pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini. Silakan. Ya, silakan Firna. Dari kesimpulan dari pertemuan 1 dan kedua, saya dapat menyimpulkan apa saja itu sekolah lanjutan, ada berapa sekolah yang ingin ada berapa sekolah lanjutan, dan langkah-langkah perencanaan apa saja yang akan kita gapai nanti sekolah lanjutan. Bisa dibacakan itu seperti apa? Misalnya apa itu sekolah lanjutan? Yang pertama, apa itu sekolah lanjutan? Sekolah lanjutan adalah melanjutkan sekolah pendidikan setelah lulus SMP. Ada 3 sekolah lanjutan yaitu SMA, SMK, dan MA atau Madrasah Aliyah. Langkah-langkah perencanaan sekolah lanjutan apa saja yang ingin kita persiapkan? Yaitu 1. Bangun motivasi diri, 2. Kenali potensi diri, 3. Menyesuaikan minat atau bakat, dan 4. Keadaan ekonomi orang tua. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi lewat pembahasan materi kita kemarin, kemudian kita sudah buat keputusan sementara hari ini. Semoga kalian lebih bisa mematangkan keputusan kalian ke depan. Mengerti ini? Mengerti. Silakan dipahami lagi, silakan dipelajari lebih dalam secara mandiri atau kita bisa diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita akan review lagi pertemuan-pertemuan ini. Apakah masih ada yang belum kita mengerti, kita akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai tindak lanjut. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.